Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Rafifa Prasetyo dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 240026034 akan mempresentasikan tugas resum Islam dan linguistik. Islam, bahasa dan keperluannya. Makna Islam. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologis, Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk petunjuk umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang masuk Islam disebut Muslim karena ia patuh kepada Allah dan taat kepadanya. Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu akidah, muamalah, dan akhlak. Makna linguistik. Linguistik adalah pengkajian ilmiah terhadap bahasa dan segala aspek. Bergantungnya pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti, linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, maupun antropologi. Ada 3 aspek luas penelitian yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Linguistik mengkaji segala aspek bahasa mulai dari struktur, makna, hingga fungsinya dalam komunikasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memainkan peran sentral sebagai alat komunikasi dan ekspresi pemikiran, serta sebagai identitas budaya yang penting. Kemudian ada makna Islam dan linguistik, berupa pandangan Islam terhadap bahasa secara universal dari berbagai sudut dan aspeknya, baik berkenan dengan dirinya sendiri ataupun di luar dirinya, sehingga dapat memahami Islam dengan baik dari sudut pandang bahasanya. Pemaknaan Islam secara linguistik yaitu adalah agama, kedamaian, penyerahan diri, teoris atau jihadis, dan jalan hidup. Linguistik dalam pengkajian Islam. Pendekatan linguistik sangat dibutuhkan dalam pengkajian Islam. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan untuk mementangi makna yang diangkat dari dan sepihak mengenai maksud-maksud tertentu dalam Al-Quran yang bersifat sensitif, misalnya kafir, sesat, neraka, jihad, dan lain-lain, yang tidak dapat dipahami dengan mudah sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran ganda, lebih-lebih jika penafsiran tersebut ternyata keliru, sehingga jika diimplementasikan dapat menyalahi aturan dan berpotensi menjadi penyebab terganggunya stabilitas keamanan dan ketentraman sosial. Kemudian bahasa Arab dan pembagiannya. Asal-usul bahasa, genetis, yaitu identifikasi bahasa menurut corak dan kemiripannya dari sisi fonologi, sintaksis, dan sematik terhadap 3 rumpun bahasa: Indo-Eropa, Semit-Hamid, dan Turania. Semit-Hamid yaitu bahasa Arab Utara dan Selatan melahirkan 3 bahasa: Akkadia, Kanan, Arab, dan Ethiopia. Struktural, isolasi, language, prefix, suffix, dan analitik. Baidah yaitu nampak prasasti yang ditemukan pada prasasti sekitar abad kedua sebelum hijrah dan yang termuda abad keempat. Bahasa ini terbagi pada 3 bagian: Lihan, Samud, dan Safa. Bagiyah yaitu bahasa Arab yang masih digunakan dalam sastra bahkan hingga saat kini. Bahasa Arab Al-Aribah berasal dari Bani Kahtan atau Kahlan dan Himyar yang mendirikan kerajaan seperti Saba. Arab Musta'ribah adalah keturunan Nabi Ismail melalui Bani Adnan yang tinggal di Hijaz dan sekitarnya. Tahapan perkembangan bahasa Arab. Datangnya Islam adalah Al-Quran memperkuat posisi bahasa Arab standar. Zaman Umayyah, asimilasi penyebabkan lahirnya dialek sehari-hari. Zaman Abbasiyah, bahasa Arab difokuskan sebagai ilmu, munculnya bahasa Amiyah. Pasca abad ke-5 Hijriah, bahasa Arab ditinggalkan sebagai bahasa administrasi namun tetap diajarkan untuk memahami Al-Quran. Bahasa modern, muncul kesadaran untuk membangkitkan Islam melalui ilmu pengetahuan berbahasa Arab. Dominasi dialek Quraisy. Faktor agama, Quraisy mengelola Ka'bah. Faktor ekonomi, Quraisy menguasai perdagangan dan memiliki posisi strategis. Faktor politik, kekuasaan agama dan ekonomi mendukung kekuatan politik Quraisy. Faktor musyawarah dan pasar, diskusi dan pekan pasar memperkuat penyebaran budaya dan bahasa Quraisy. Kesimpulannya adalah bahasa Arab merupakan bagian dari rumpun Semit yang terbagi menjadi 2, Arab Baidah dan Arab Aribah. Dialek Quraisy unggul karena pengaruh agama, ekonomi, politik, budaya, dan pasar.
Keunikan pewahyuan Al-Quran. Pewahyuan memiliki linguistik dan komunikatif, melibatkan 4 partisipasi, yaitu Allah, Jibril, Nabi, dan umatnya. Memiliki alur tunggal berkelanjutan namun kompleks, satu arah, dua arah, dan multi arah. Dimensi language, atau sistem bahasa dan parole atau ujaran, tampak dalam pewahyuan dan ciri bahasa Al-Quran yaitu adalah sistematis, akurat, dan integratif. Bahasa Al-Quran itu menyeluruh berbagai aspek, spiritual, sosial, dan saintifik. Bentuk-bentuk dalam Al-Quran adalah ringkas, pasti, tepat, adil, dan amsal. Kemudian ada kasam, saintifik. Dan kesimpulannya adalah bahasa Al-Quran unik, bernilai tinggi, dan multidimensi, mencakup struktur, makna, dan pesan moral yang ringkas, tepat, pasti, adil, serta didukung dengan peumpamaan, sumpah, dan keilmuan. Keterpengaruhan bahasa Arab oleh Al-Quran. Pengaruh Al-Quran terhadap bahasa Arab. 1. Konteks sejarah dan budaya Arab. Sebelum Islam, bahasa Arab memiliki tradisi kuat dalam puisi dan sastra. Bahasa Arab mencapai puncak kematangannya secara struktur, kosakata, dan gaya. Bahasa Arab Al-Quran hadir dalam bentuk bahasa yang sangat fasih dan unik, memikat perhatian bangsa Arab dan mengungguli karya sastra mereka. 2. Kontribusi Al-Quran terhadap bahasa Arab. Menjaga eksistensi bahasa Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai bentuk pemeliharaan dan penguatan terhadap eksistensi bahasa tersebut. Bahasa pilihan Allah, yaitu Surat Yusuf dan Al-Hijr, Surat Yusuf ayat 2 dan Al-Hijr ayat 9. Al-Quran menjadi bukti bahwa bahasa Arab adalah bahasa pilihan Allah untuk mencapai wahyu-wahyunya. Menambah kosakata, banyak istilah baru dimunculkan seperti jahiliyah, munafik, dan lain-lain, yang memperluas cakupan makna dalam bahasa Arab. Menyatukan dialek, Al-Quran menyatukan berbagai dialek suku Arab ke dalam satu bahasa yang baku dan bisa dipahami secara luas. 3. Perluasan cakupan makna kata. Kata-kata seperti iman, sholat, ruku, dan iqra diberi makna baru oleh Al-Quran, memperkaya makna filosofis dan religiusnya. 4. Pengaruh terhadap gaya bahasa atau uslub. Al-Quran memperkenalkan berbagai gaya bahasa sastra seperti tasbih, yaitu perumpamaan, isti'arah atau metafora, kinayah atau kiasan, dan gaya bahasa Al-Quran memperhalus dan memperindah sastra Arab. 5. Penyebaran bahasa Arab global. Penyebaran Islam membawa serta bahasa Arab ke berbagai wilayah seperti Mesir, Persia, Arab Utara, dan Asia Tenggara. Untuk memahami Al-Quran, umat Islam belajar bahasa Arab dan membuatnya menjadi bahasa dunia. Memperkaya sastra Arab. Yang keenam, meningkatkan keindahan dan estetika sastra, mendorong lahirnya genre baru seperti cerita zuhud dan cerita sastra maupun sastra sejarah, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan sastra yang tinggi. 7. Sumber lahirnya ilmu agama atau ilmu bahasa Arab. Nahwu yaitu tata bahasa dan struktur kalimat. Sarf yaitu bentuk dan kata perubahan. Balaghah yaitu keindahan dan efektivitas bahasa yang terjadi dalam ma'ni, bayan, dan badi. Pengertian dialek. Dialek berasal dari Yunani dialektos, berarti bahasa varian dari suatu bahasa yang menjadi banyak kesamaan. Dialek mencerminkan perbedaan geografis, sosial, budaya, kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Dialek cabang ilmu linguistik yang menjadi varian bahasa atau isolek secara utuh. Dalam konteks bahasa Arab, dialektologi mengkaji perbedaan lahjah di wilayah Arab. Dialektologi bahasa Arab menjadi bahasa Arab termasuk rumpun semitik yang berkaitan dengan Ibrani serta Aram. Penyebaran pesat sejak masa kejayaan Islam menyebabkan munculnya banyak varian dialek. Faktor perbedaan dialek. Yang pertama adalah geografis, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah sosial. Penyebaran dialek Arab yaitu di timur digunakan di wilayah seperti Irak, Teluk, dan sebagian Syria. Kalau yang di barat meliputi wilayah Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, hingga Mauritania. Ilmu sebagai dasar peradaban. Islam interdisipliner. Apa itu Islam interdisipliner? Islam interdisipliner adalah pendekatan yang mengintegrasikan agama Islam, ajaran Islam dengan berbagai cabang dan ilmu pengetahuan.
Tujuannya untuk memahami dan menyelesaikan persoalan kehidupan secara holistik berdasarkan nilai-nilai agama. Mengapa Islam harus dihubungkan dengan ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah sumber ilmu satu, yang kedua permasalahan kompleks, yang ketiga Islam itu kompleks. Dalil Al-Quran tentang ilmu komunikasi, yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 195, kemudian ada surat Al-Isra ayat 82, dan surat Al-Hujurat ayat 6. Barang siapa yang beriman, berkatalah yang baik atau diam. Tokoh ulama besar dan jihad keilmuannya. Pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal.